Ketika ngerasa saya minder untuk menyatakan rasa cinta saya karena saya ini tidak tampan, saya tidak cantik, atau saya tidak mapan secara ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan di luaran sana itu ada yang menggunakan pelet untuk mendapatkan pasangan hidup. Nah, sebenarnya di keilmuan bioenergi ini sangat simpel sekali. Jadi tidak menggunakan pelet pun itu bisa, yaitu dengan cara memanfaatkan pancaran aura yang dihasilkan dari cakra yang ada di dalam tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni. Harmoni diri dan harmoni semesta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menggali lebih dalam permasalahan percintaan. Permasalahan ini permasalahan yang dihadapi oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Karena tidak mungkin ada manusia yang tidak memiliki rasa cinta. Nah, di sini kita akan lebih menggali lebih dalam terkait masalah percintaan dengan pasangan hidup. Banyak sekali di luar sana, bahkan orang-orang di sekitar saya sendiri yang memiliki permasalahan dalam hal ini. Pada umumnya kita ketahui orang-orang yang memiliki masalah percintaan itu berkaitan dengan masalah blok mental yang ada di dalam dirinya. Nah, blok mental ini sebenarnya perasaan menutup diri dia dari lingkungan disebabkan karena traumatik yang pernah dia alami. Dan blok mental ini timbul disebabkan oleh beberapa faktor. Blok mental yang pertama ini timbul biasanya karena traumatik. Jadi seseorang dia pernah mengalami percintaan tetapi dia gagal. Gagal ini bisa disebabkan karena diri dia sendiri maupun karena pasangan hidupnya. Sehingga dia tidak mau lagi untuk menjalin hubungan asmara dengan orang lain. Yang kedua, blok mental ini timbul biasanya karena rasa tidak percaya diri atau minder. Saya pernah memiliki kawan yang dia tidak memiliki keberanian untuk menyatakan rasa cintanya ke lawan jenis. Tetapi setelah dia berlatih dengan metode-metode pernapasan dan di keilmuan kita, justru malah dia sangat berani untuk menyatakan rasa cintanya kepada seorang wanita. Yang ketiga, biasanya dia ini memiliki ketertarikan yang itu di luar kodrat alami. Jadi dia tertarik bukannya dengan lawan jenis, tetapi dia tertarik dengan yang sejenis. Atau banyak orang yang menyebutnya itu dengan kaum LGBT. Nah, kemudian kita akan membahas cara untuk mensiasati blok mental dari 3 permasalahan tadi. Yang pertama, blok mental yang disebabkan oleh traumatik masalah percintaan atau masalah asmara. Cara untuk mensiasati blok mental yang pertama ini adalah coba kawan-kawan ikhlaskan permasalahan itu sehingga kawan-kawan bisa lebih terbuka lagi, kawan-kawan bisa lebih happy lagi menghadapi hidup. Serahkan bahwa itu semua merupakan bagian proses jalan hidup yang memang sudah Tuhan kehendaki untuk kawan-kawan lalui. Kemudian cara untuk mensiasati blok mental yang kedua, blok mental yang disebabkan karena rasa tidak percaya diri kawan-kawan untuk menyatakan rasa cinta ke pasangan hidup atau menyatakan rasa cinta ke lawan jenisnya. Nah, untuk kawan-kawan yang punya masalah rasa tidak percaya diri atau minder, itu coba dicek kembali lagi. Rasa tidak percaya diri kawan-kawan itu sebenarnya karena faktor apa? Ataukah karena memang hanya sekedar faktor fisik atau karena faktor materi atau faktor yang lain-lain. Ketika kawan-kawan sudah bisa menganalisa itu, penyebab rasa tidak percaya diri kawan-kawan itu apa, kawan-kawan akan bisa mencari solusi untuk mensiasatinya. Karena yang harus kita sadari, setiap orang itu diberikan kelebihan dan keunikan masing-masing oleh Sang Pencipta. Jadi harusnya tidak ada rasa tidak percaya diri. Dan yakinlah bahwa kita sudah diberikan pasangan hidup oleh Sang Pencipta. Tinggal bagaimana cara kita untuk menjemputnya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan pasangan hidup kita itu. Cara untuk membuka hati, cara untuk membuat lawan jenis tertarik, itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Ketika ngerasa saya minder untuk menyatakan rasa cinta saya karena saya ini tidak tampan, saya tidak cantik, atau saya tidak mapan secara ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan di luaran sana itu ada yang menggunakan pelet untuk mendapatkan pasangan hidup. Nah, sebenarnya di keilmuan
bioenergi ini sangat simpel sekali. Jadi tidak menggunakan pelet pun itu bisa, yaitu dengan cara memanfaatkan pancaran aura yang dihasilkan dari cakra yang ada di dalam tubuhnya. Kalau sederhananya sih sebenarnya kawan-kawan cukup memancarkan aura warna pink, itu otomatis lingkungan di sekitar pasti akan ngerasa senang dengan kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan bisa berlatih untuk memaksimalkan cakra-cakra yang ada di dalam tubuhnya itu tadi, sehingga bisa memberikan pancaran aura yang berwarna pink dan akhirnya memberikan rasa cinta kasih ke orang-orang yang ada di sekitar, bahkan ke lawan jenis yang kawan-kawan inginkan. Nah, kita masuk cara mengatasi blok mental yang ketiga, yaitu blok mental yang disebabkan karena ada masalah kelainan seksual. Dimana di sini kawan-kawan bukan yang mencintai pasangan yang berlawanan jenis, tetapi mencintai pasangan yang sesama jenis. Sebenarnya kelainan seksualitas ini berkaitan dengan masalah CSP atau kontrol sensitivitas dan power. Jadi kawan-kawan di luar sana yang memiliki permasalahan kelainan seksual itu biasanya memiliki masalah di bagian cakra tantian yang berkaitan dengan masalah seksualitas. Dia pasti memiliki permasalahan di cakra jantungnya yang berkaitan dengan masalah rasa, dan dia pasti memiliki permasalahan di bagian otaknya. Ada beberapa riset yang menyatakan orang-orang yang memiliki kelainan seksualitas itu disebabkan karena adanya perbedaan bentuk otak. Jadi dia memiliki ketebalan otak tersendiri di bagian otak kirinya, sehingga dia memiliki orientasi seksual yang berbeda. Ada juga yang disebabkan oleh karena faktor genetik atau faktor DNA. Jadi ini disebabkan karena pada saat si ibu ini mengandung, dia mungkin memiliki rasa keinginan untuk memiliki anak wanita, padahal dia anak pria, sehingga si anak ini akan diperlakukan seperti seorang wanita. Faktor lingkungan pun berpengaruh, karena banyak anak-anak yang akhirnya memiliki permasalahan seksualitas yang menyimpang itu karena si orang tua dan lingkungan memperlakukan dia tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian yang ketiga itu karena dia memiliki traumatik semasa kecil. Biasanya dia pernah mengalami perlakuan menyimpang dari seseorang yang pernah memiliki masalah seksualitas yang menyimpang. Dia pernah mengalami kasus sodomi dan lain sebagainya. Nah, karena faktor traumatik ini, akhirnya dia pun memiliki masalah kelainan seksual itu. Ketika kita kembalikan ketiga penyebab itu tadi, itu kan berkaitan dengan masalah kontrol sensitivitas dan power, di mana bagian otak seseorang yang mengalami kelainan itu berkaitan dengan masalah kontrol. Dia berkaitan dengan masalah pengetahuan dia dan berkaitan dengan masalah rasa kedekatan dia dengan Sang Pencipta, yaitu hubungan transendental antara dirinya dengan Sang Pencipta. Kemudian ketika dengan masalah rasa tadi, dia berkaitan dengan masalah cakra jantung, di mana itu berkaitan dengan sensitivitas. Dia memiliki sensitivitas yang menyimpang. Dia harusnya memiliki sensitivitas dan rasa terhadap orang yang berlawanan jenis, tetapi dia justru lari ke sesama jenis. Di bagian powernya itu berkaitan dengan masalah cakra tantian itu tadi, yang berkaitan dengan masalah seksualitas. Nah, di sini kawan-kawan bisa mencoba untuk menggali dan memaksimalkan sistem CSP, kontrol sensitivitas dan power. Jadi perbaiki dari bagian cakra-cakranya. Dia pasti memiliki masalah di ketiga cakra tadi, sehingga ketika kita sudah tahu permasalahan di setiap cakranya tadi, kita bisa melakukan treatment untuk orang-orang yang memiliki masalah seksual ini. Dan ketika kaitan dengan masalah otak tadi yang berkaitan dengan masalah transendental, hubungan dia dengan Sang Pencipta, kawan-kawan juga bisa mencoba untuk mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta sesuai dengan agama dan keyakinan yang kawan-kawan yakini. Kemudian dengan masalah lingkungan, jadi kawan-kawan juga bisa keluar dari lingkungan yang notabene dia memiliki masalah kelainan seksual. Jadi kawan-kawan bisa mencari lingkungan yang memang dia lingkungan yang normal, lingkungan yang sesuai dengan kodrat yang Sang Pencipta berikan, bahwasanya kita itu dilahirkan memang untuk mencintai yang berlawanan jenis atau heteroseksual. Sekian tips dan trik cara untuk mensiasati blok mental yang dialami oleh kawan-kawan terkait masalah perasaan dan percintaan. Semoga beberapa kiat-kiat tadi
bisa menjadi solusi kawan-kawan di luar sana yang memiliki masalah rasa percintaan yang sampai dengan detik ini belum mendapatkan pasangan hidupnya. Terima kasih, sekian dari saya. Salam sinkronisasi dan harmoni, harmoni diri dan harmoni semesta.